Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BPC Squad, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi makhluk hidup bagian kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem yang ada pada tubuh manusia. Ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada hari ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pewarisan sifat dan kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua adalah percobaan fotosintesis. Yang ketiga adalah penerapan bioteknologi. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Pewarisan sifat. Apa sih yang kalian ketahui tentang pewarisan sifat? Nah, pengertian dari pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari orang tua atau induk kepada keturunannya atau anaknya. Nah, pewarisan sifat ini terdapat materi genetik. Yang pertama adalah gen, yang merupakan komponen dan penurunan organisme bagi makhluk hidup atau salah satu bentuk fisik berupa protein DNA. Terus yang kedua adalah kromosom. Nah, kromosom ini pada manusia terdiri dari 23 pasang atau 46 buah. Dengan 22 pasang sebagai autosom, pewaris sifat, dan satu pasangnya sebagai pewaris kelamin. Apa sih yang membedakan antara gen dan kromosom? Nah, kalau misalnya gen ini dia lebih ke fisik, contohnya seperti rambut ikal, kulit sawo matang, kulit putih. Sedangkan kalau misalnya pada kromosom ini berupa sifat, contohnya sifat-sifat yang memang diturunkan dari orang tua. Kemudian selanjutnya ada perkawinan silang. Nah, ini ada dua hukum yang ada dalam perkawinan silang. Yang pertama hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 ini pada proses pembentukan gamet, gen itu berpisah secara acak. Nah, jadi tuh ada gen M besar M kecil, dia tuh akan berpisah jadi dua gamet, yaitu M besar dan M kecil. Kemudian ada hukum Mendel 2. Nah, pada hukum Mendel 2 ini terjadi proses pembuahan atau fertilisasi gamet yang akan bertemu secara acak pula atau asortasi. Nah, misalnya gamet M dapat membuahi gamet lainnya, bukan hanya M besar tapi juga bisa M kecil. Nah, selanjutnya istilah-istilah yang ada dalam persilangan. Istilahnya itu ada parental atau P induk yang dikawinkan, gamet, G atau sel kelamin, filial atau F artinya keturunan, genotip susunan gen penyusun sifat, dan fenotip sifat yang tampak. Di sini ada contoh soal persilangan satu sifat beda atau monohibrid. Nah, di sini kakak punya bunga merah dan bunga putih. Kita anggap bunga merah ini B besar atau dominan, dan bunga putih ini sebagai resesif B kecil. Nah, kemudian disilangkan bunga merah disilangkan dengan bunga putih, sehingga gametnya adalah B besar disilangkan dengan B kecil menghasilkan filial 1 B besar B kecil. Kemudian di parental 2 ini ada B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil juga, sedangkan gametnya itu keduanya B besar B kecil. Kemudian bisa dibuat tabel persilangan B besar B kecil sehingga nantinya akan menghasilkan genotip F2 itu B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil sama dengan 1:2:1. Nah, sehingga untuk fenotipe sendiri itu dapat dilihat B besar B besar itu merah 1, B besar B kecil itu merah muda atau pencampuran antara merah dan putih itu 2, dan B kecil itu 1, sehingga perbandingan 25% dibanding 50% dibanding 25%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Nah, di sini kakak punya parental bulat kuning atau B besar K besar K kecil, dan kisut hijau B kecil dan K kecil. Di mana gametnya itu ada B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil, sehingga dia akan menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil atau dominan ke bulat kuning 100%. Kemudian di antara 100% itu kita silangkan kembali antara F1 dan F1, yaitu parental keduanya adalah bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya, sehingga dia akan menghasilkan gamet B besar B kecil dan K besar K kecil. Kemudian dari B besar B kecil K besar K kecil ini akan
diistilahkan seperti gambar tabel. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nantinya dia akan menghasilkan perbandingan genotip. Bisa dilihat di situ ada 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Kemudian fenotipnya dapat dilihat yang dominan bulat kuning itu ada 9, bulat hijau itu ada 3, kisut kuning itu 3, dan kisut hijau itu hanya 1. Sehingga bisa kita hitung presentasenya 9/16 dengan total keseluruhan 16 dikali 100% sama dengan 56,25%. Kemudian bulat hijau 3/16 dikali 100% sama dengan 18,75%. Kisut kuning 3/16 kali 100% sama dengan 18,75%. Kisut hijau 1/16 kali 100% sama dengan 6,25%. Nah, yang selanjutnya adalah fotosintesis. Apa sih yang kamu ketahui tentang fotosintesis? Nah, fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu proses biokimia nih yang terjadi pada klorofil dengan dibantu oleh sinar matahari. Nah, di sini bisa dilihat proses dari fotosintesis. Nah, di sini tuh H2O atau air itu masuk melalui tanah ke dalam tumbuhan. Kemudian tumbuhan juga menyerap karbon dioksida. Dibantu oleh cahaya matahari, nantinya tumbuhan akan memproses semua itu di dalam daun dan tumbuhan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa, dan juga dia melepaskan oksigen yang kita pakai dalam bernafas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, air ini dibawa ke seluruh tubuh oleh yang namanya silem. Terus karbon dioksida itu dia masuk melalui stomata. Terus cahaya matahari itu membantu proses kimia yang terjadi. Nah, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan dapat juga disimpan sebagai cadangan makanan tumbuhan. Nah, next, percobaan fotosintesis itu ada 2. Ada percobaan Ingenhousz dan percobaan Sachs. Percobaan Ingenhousz ini untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, ini dengan cara dia dimasukkan ke dalam air tanaman hidrilia itu, kemudian ada cahaya matahari sehingga di dalam corong kacanya itu nanti dilihat bahwa ada tidak oksigen yang keluar daripada tumbuhan itu, dan buktinya ternyata ada dengan adanya gelembung air yang muncul di corong kaca. Kemudian ada percobaan Sachs. Nah, percobaan ini itu dilakukan untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini menghasilkan amilum. Nah, percobaannya dengan daun ditutup keras atau ditutup kertas, perak, atau aluminium foil. Daun direbus dalam air untuk mematikan sel tumbuhan. Terus kemudian ada daun direbus dalam alkohol untuk melarutkan klorofil. Daun ditetesi lugol atau iodium. Nah, kalau misalnya daun yang ditetesin lugol ini berwarna terang, berarti itu tandanya dia terjadi proses fotosintesis. Nah, yang ditutup dengan aluminium ini dia akan berwarna pucat karena dia tidak terjadi proses fotosintesis. Nah, di sini ada contoh soal. Di dalam fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Reaksi yang benar dari pembentukan kedua zat tersebut adalah yang A. Fotosintesis ialah proses pengubahan senyawa anorganik atau CO2 dan H2O oleh klorofil menjadi senyawa organik atau karbohidrat atau amilum dengan bantuan cahaya matahari. Nah, reaksi kimianya dapat dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya adalah bioteknologi. Bioteknologi itu terbagi menjadi 2, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi itu apa sih? Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, jamur, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini masih sangat sederhana karena dia sudah ada sejak zaman dahulu, dan untuk pemanfaatannya sendiri itu tidak memerlukan proses yang cukup panjang tapi relatif singkat. Nah, di sini ada contoh-contoh dari bioteknologi konvensional. Bisa dilihat kedelai itu dari Rhizopus menghasilkan tempe, beras ketan itu Saccharomyces cerevisiae itu tape ketan, susu Lactobacillus bulgaricus untuk yogurt, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini dia lebih kompleks karena dia membutuhkan bantuan dari alat-alat modern yang ada saat ini. Nah, di sini bisa kalian lihat contohnya seperti insulin itu untuk mengontrol kadar gula darah, diabetes karena ada penyakit diabetes mellitus dan lain sebagainya. Kemudian apa sih perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern? Nah, bioteknologi konvensional ini udah ada sejak lama, sedangkan modern itu baru ada tahun 1917. Nah, teknologi yang digunakan di konvensional pun itu seadanya, sedangkan kalau modern ini dia menggunakan teknologi rekayasa genetika. Untuk biayanya sendiri, kalau konvensional lebih murah, sedangkan modern itu dia lebih mahal. Nah, kalau misalnya konvensional juga tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kalau modern itu bisa diproduksi secara massal. Nah, bioteknologi konvensional juga tidak menggunakan dasar prinsip ilmiah, sedangkan modern menggunakan dasar-dasar ilmiah. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya adalah bahan dasar pembuatan roti adalah tepung terigu yang ditaburi mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae agar dapat mengembang. Nah, perubahan yang dilakukan mikroorganisme tersebut terhadap bahan dasar pembuatan roti adalah yang A. Pemanfaatan mikroorganisme ini pada pembuatan roti ini bertujuan agar terjadinya proses fermentasi. Nah, di mana proses fermentasi ini dia mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida yang menyebabkan roti itu menjadi mengembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.